Bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, ketika mau masuk ke tahap kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Di sini kita berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita akan mendaftar sebagai P3K Guru. Maka di sini ada banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala, yaitu setelah kita memilih jenis seleksi, di sini muncul peringatan yang seperti ini. Data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan dari nomor induk kependudukan sebagai data pelamar P3K Guru. Silakan lakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait, teman-teman. Kemudian ada juga yang mendapatkan notifikasi yang seperti ini, yang mana pada intinya ini adalah sama ya, yang bahwasanya di sini data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kemdikbudristek. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi yang seperti ini kira-kira seperti apa? Nah, tentunya di sini nanti kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran ya untuk memilih jenis seleksi, dikarenakan data kependudukan kita ini tidak terdaftar. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus juga tutorial bagaimanakah solusinya kalau misalkan data kita ini tidak ditemukan di basis data Kemdikbudristek agar bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Dan di sini nanti setelah teman-teman melakukan perlakuan, maka akan bisa ditemukan ya, kita akan terdata entah itu sebagai pelamar kebutuhan umum maupun juga khusus. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ketika teman-teman di sini login ke akun SSC ASN setelah kita sebelumnya membuat akun, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengisian biodata. Setelah kita melakukan pengisian biodata, kita memilih jenis seleksi, dan di bagian pemilihan jenis seleksi inilah yang sangat menentukan kita nanti bisa ikut P3K Guru ataukah tidak. Yang mana dari nomor induk kependudukan kita akan terbaca kalau misalkan kita memilih formasi P3K Guru, maka di sini nanti kita akan bisa mengetahui kita itu masuk dalam kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Dan sebagai penentu juga kita nanti bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak. Namun kalau misalkan di sini kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, tentunya menjadi suatu bumerang ya, yang menyebabkan kita ini diibaratkan kalah sebelum berperang, teman-teman. Nah, setelah teman-teman di sini melakukan pemilihan jenis seleksi, di sini nanti akan ada peringatan seperti ini. Misalkan banyak sekali teman-teman yang masih mengalami kendala yang serupa ya, bahwasanya data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan kita. Inilah nomor induk kependudukan kita. Ternyata NIK kita ini belum terdata ya, belum ditemukan. Ini nggak ditemukan di data Kemdikbudristek Dikti sebagai pendaftar P3K Guru tahun 2023. Kalau misalkan kita stagnan seperti ini ya, kita nggak bisa lanjut untuk pendaftaran P3K di tahun ini. Ada juga yang notifikasinya ini sangat mirip ya. Ini adalah tampilannya seperti ini. Yaitu di sini data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita. Namun di sini ada opsi, yaitu yang pertama, jika Anda adalah guru silakan hubungi ULT Kemdikbudristek. Jika Anda adalah pelamar XTHK 2, Anda dapat didaftarkan sebagai prioritas 2 dan harus melakukan verifal ijazah. Silakan isi nomor THK 2 Anda di bawah ini ya. Kemudian jika Anda adalah peserta PPG Prajabatan, silahkan klik tombol PPG Prajab yang ada di sini. Kalau THK 2 kita kliknya di sini, kalau misalkan PPG Prajab kita kliknya di sini. Nah, lantas kalau misalkan kita ini tidak terdata dalam basis data Kemdikbudristek, maka di sini kan kita diminta untuk menghubungi ULT Kemdikbudristek, teman-teman. Kira-kira untuk hal yang seperti ini, kalau misalkan kita posisikan sebagai guru honorer ya, yang terdaftar di Dapodik, kita nggak bisa lanjut pendaftaran, ini solusinya bagaimana? Nah, silakan teman-teman nanti bisa dicoba untuk tips yang di bawah ini ya. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman dicek ya, dicek di verifal PTK masing-masing. Nah, di sini dicek verifal PTK masing-masing, pasti di sana nanti akan ada data yang silang merah di verifal PTK. Inilah merupakan informasi dari admin Simtun Dinas Pendidikan yang perlu teman-teman coba untuk nanti dilakukan perbaikan. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil kurang lebih dari 1 hari atau 24 jam, maka teman-teman nanti akan bisa berhasil ya untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023.
Jadi teman-teman silahkan dicek di Verval PTK, pasti ada data silang merah di Verval PTK. Nah, untuk mengecek di Verval PTK itu siapa yang punya akses? Tentunya yang punya akses untuk mengecek di Verval PTK itu adalah operator sekolah, teman-teman. Silahkan teman-teman yang mengalami kendala seperti ini menghubungi operator sekolah untuk dilakukan perbaikan ya. Nah, setelah kita cek di Verval PTK, di situ nanti kalau misalkan ada silang merah, nah nanti ada kemungkinan itu entah itu ejaan nama kita itu nggak sama dengan Dapodik, atau mungkin juga penulisan nama yang kurang. Nah itu teman. Kemudian ada spasi, ternyata nggak ada spasi, atau seharusnya nggak ada spasi ternyata di spasi, atau mungkin ada titik, ada komanya. Itu perlu teman-teman cermati ya, disamakan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah selanjutnya juga kemungkinan ini nama ibu kandung ini tidak sama ya dengan data di Dukcapil. Nah pastikan nama ibu kandung ini sama dengan yang tertera di kartu keluarga dan juga dengan data Dukcapil. Kemudian ada kemungkinan juga yaitu tanggal lahir nggak sama. Nah pastikan tanggal lahir, meskipun ini hal yang sangat sepele, ini nanti bisa menjadi penghalang ya, kita nggak bisa lanjut pendaftaran P3K KRU 2023. Dan selanjutnya di sini nanti apabila mendapat notifikasi data tidak ditemukan dalam database Dikti berdasarkan NIK, itu silahkan teman-teman dicek Verval PTK-nya. Kemudian apabila terdapat silang merah, disitulah silahkan cari menu perbaikan identitas ya teman-teman. Nah kemudian perbaiki identitas di menu perbaikan identitas, kemudian diunggah kartu keluarganya, dibetulkan data yang dengan yang benar ya. Kemudian diunggah kartu keluarganya di Verval PTK teman-teman. Kemudian setelah data silang merahnya itu hilang di Dapodik, maka silahkan melakukan sinkronisasi data. Dari sini nanti silahkan dilakukan sinkron data. Nanti 2 jam kemudian setelah Dapodik sinkron, coba teman-teman login kembali di akun SSC-ASN ya teman. Nah itu namanya adalah data residu. Ketika di compare dengan data Dukcapil, itu datanya ada ketidaksamaan, mungkin entah itu ejaan nama, mungkin juga nama ibu kandung, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir. Ini adalah ada yang salah. Nah silakan ini langsung di cleansing, jadi cek di beberapa PTK, kemudian lakukan sinkron di aplikasi Dapodik teman-teman. Kemudian setelah teman-teman melakukan hal itu tadi, maka 2 jam kemudian silahkan mencoba login ke akun SSC-ASN masing-masing. Kemudian nanti akan sudah diketemukan seperti ini ya. Maka di sini nanti dari data Dapodik kita akan masuk entah itu sebagai pelamar prioritas kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Kemudian di sini nanti dari prodi Dapodik ini juga akan terbaca. Kalau misalkan di sini ada Dapodik yang nggak benar, ini adalah perbaikannya melalui Verval PTK. Kalau misalkan prodi di Dapodik ini nggak terbaca melalui info GTK, silahkan melakukan Verval ijazah yang ada di info GTK. Namun kalau misalkan di sini yang nggak terbaca itu jabatannya, kemungkinan di daerah kita itu tidak membuka formasi ya, atau mungkin juga dari prodi Dapodik kita ini tidak linear dengan formasi yang dibuka di Pemda kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan silahkan segera dicoba, dikarenakan untuk pendaftaran ini tentunya memiliki waktu yang sangat terbatas ya. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.